Wudu kan gampang. Kalau ndak kena di baju ya pokoknya yang penting istri ndak jatuh. Wudu gampang. Masa gara-gara wudu membiarkan istri jatuh? Masa gak ngapo aku ndak ditolongin jatuh. Akulah wudu. Aku batal. Kejemin namanya. Ada lagi? Ya banyak-banyak istighfar kalau deket Kak Pinton nih. Ada lagi. Bil akhas jamaah Masjid Baitur Rahman yang hadir pada kesempatan kali ini yang insya Allah sedang Allah jadikan hamba-hamba yang mulia di sisinya. Kenapa kita saat ini meyakini sedang dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang mulia? Karena tidak mungkin Allah itu mentakdirkan kita masuk ke tempat yang paling mulia kalau tujuannya bukan untuk memuliakan kita. Makanya kita itu di sini berada di tempat yang paling mulia, namanya masjid. Itu takdir dari Allah, itu Allah yang menggerakkan, itu kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu ditakdirkan kok mau datang ke masjid, mau duduk bermajlis di masjid. Masjid tempat yang mulia, insya Allah ketika di dalam masjid kita sedang diangkat derajatnya menjadi hamba yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi tidak tahu nanti kalau sudah keluar dari masjid turun lagi apa enggak ini. Mudah-mudahan tidak turun, tetap tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak cara bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari masjid tetap mulia, bahkan bisa tambah mulia. Ada kerikil di jalan disingkirkan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi itu bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Taruh bawah wae Kak Pinton itu, bikin lirik terus ke kanan nanti. Yang ganggu konsentrasi. Kak Pinton wae yang makan aku oke. Sengaja nian par. Maka alhamdulillah kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bisa berada di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Mabadi' Fikih Juz 3. Kita sudah sampai ke Mubtilatul Wudu, ke bab yang membatalkan wudu di halaman 19. Silahkan dibuka kitabnya. Qala al-musannifu fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Mubtilatul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mubtilatul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atun, itu ada 4. Jadi titik Pak, ada 4. Selain ini berarti tidak membatalkan wudu. Maka kita bahas apa yang 4 ini. Yang arba'atun, yang 4 ini, yang pertama adalah kullu ma kharaja minas sabilain. Kullu, setiap ma, benda atau perkara, kharaja minas sabilain, yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Kullu, setiap ma, sesuatu, kharaja, yang keluar minas sabilain, dari 2 lubang kemaluan kita sebagai manusia. Maka apapun yang keluar dari lubang kemaluan kita, baik depan maupun belakang, berbentuk atau tidak berbentuk, cair ataupun padat,
semua membatalkan wudu. Memangnya ada yang keluar tidak berbentuk? Ya ada. Kan kentutnya Kak Pinton tidak berbentuk. Gak mungkin kemudian Kak Pinton ini kentut bentuknya kerucut. Oh ini kalau kerucut punya Kak Pinton ini. Kalau yang kotak punya siapa inilah kira-kira. Nah gak ada. Maka berbentuk tidak berbentuk, cair maupun padat, keluar dari dua lubang kemaluan kita pasti batal wuduknya. Secara hukum otomatis wuduknya batal. Walaupun misalkan bapak-bapak, ibu-ibu itu ketika makan pisang goreng keluar masih utuh bentuknya pisang goreng, tetap batal wuduknya. Atau makan jengkol masih bentuk jengkol, maka tetap batal wuduknya. Apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan kita itu membatalkan wudhu kita. Yang kedua, zawalul akli bisyukrin au maratin au jununin. Yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli, hilangnya akal. Bisukrin, dengan mabuk, minum minuman keras, minum arak, minum ciu, minum apalagi minum apa Kak Pinton? Miras, ya itu minuman keras. Mereknya yang saya tanya waktu itu. Ya nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu apa nggak tahu nih ya. Ya. Bisukrin, dengan mabuk, au marodin, karena sakit, pingsan, hilang akal karena sakit itu misalkan pingsan, sudah wudhu mau sholat kok pingsan, maka otomatis wudhunya batal. Walaupun pingsannya itu cuma 1 menit, habis itu sadar lagi belum iqomat, tetap wajib wudhu lagi karena sudah pingsan. Au jununin, atau habis wudhu tiba-tiba kumat. Mohon maaf, ada orang yang ayan, ada orang yang tiba-tiba kumat tapi nanti sadar lagi, maka otomatis wudhunya batal. Kalau di Jawa itu ada yang nyebutnya, mohon maaf ini, sawan celeng Pak. Pernah dengar apa enggak Pak? Iya, di sini apa Pak? Hah? Gila babi. Ya itu. Ternyata di mana-mana masih ke bawah juga babi sampai sini enggak? Kan bahasa Jawanya babi itu kan celeng. Ya, makanya sampai sini juga babi juga ternyata. Maka kumat seperti itu, maka otomatis batal wudhunya. Wa i'ma'in au naumin ghairi mumakkin maq'adatuhu minal ardi. Dan yang dicontohkan selanjutnya adalah ketika hilang akal karena tidur, ghairu mumakkin maq'adatuhu minal ardi, yang tidak dalam keadaan posisi duduk. Maka kalau bapak-bapak sudah wudhu kemudian ngantuk, mau nunggu iqomat lamonian, ketiduran di masjid tapi posisi duduk, maka tidak batal wudhunya. Nah, ini dalil bagi yang ngantukan. Nah, sampai ngiler-ngiler tidak masalah Pak, kalau posisi masih duduk. Paling kan nanti ngilernya gak membatalkan wudhu. Orang ngiler kok, ngiler tuh bukan, ngiler tuh tidak najis Pak. Iler itu tidak najis, yang najis itu muntahan. Cuman ya bau mah itu wae, kalau sampai netes di karpet, sampai netes di sajadah. Nah, makanya orang kalau tertidur misalkan kan nunggu sholat subuh berjamaah, datangnya karena rajin sebelum marbot datang pun sudah datang duluan.
tahajud dulu, sholat istikharah dulu, sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, sambil nunggu muadzin dan kemudian sholat berjamaah ketiduran, tapi posisi duduk. Maka nanti waktu mau sholat lagi tidak batal wudhunya, karena tidur itu yang tidak membatalkan wudhu kalau posisi tidurnya dalam keadaan duduk, walaupun sambil sandaran. Ya, walaupun sambil sandaran, walaupun sampai ngiler, walaupun sampai apa lagi? Ngorok. Wah, ini nyaut ibu-ibu. Sampai ngorok, tidak membatalkan wudhu asalkan masih dalam posisi duduk. Tapi kalau misalkan waktu dzikir sandaran, kemudian bangun-bangun waktu adzan sudah berbaring di depan sini, tidak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba sudah baring di sini, maka otomatis batal wudhunya. Ya. Maka kalau misalkan bapak-bapak ngantuk, dingin, mau sholat subuh itu dingin, mau ambil wudhu lagi karena musim hujan, ya sudah, nunggu muadzin, nunggu sholatnya, tidurnya dalam posisi duduk, dijaga dalam posisi duduk. Jangan sampai guling-guling, apalagi bak bantal sama selimut ke masjid. Nah, wah ini parah ini lah. Maka yang tidak membatalkan wudhu, hilang akal karena tidur kan hilang akal. Gak mungkin orang tidur itu akalnya masih terjaga. Maka hilang akal karena tidur, ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya itu yang ghairu mumakin, maka batal wudhunya. Tapi kalau misalkan wudhunya, tidurnya itu dalam posisi duduk, maka tidak membatalkan wudhu. Itu yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, lamsu basyaratin imra'atin ghairu mahramin bi ghairi hailin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah lamsu, menyentuh, basyaratin, kulit, imra'atin, wanita dalam hal ini wanita yang ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Ghairu mahramin, nah ini ajnabiyah itu yang bukan mahram, bi ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Menyentuh kulit dengan kulit, kalau bukan mahram, sudah wudhu tanpa penghalang, maka otomatis batal wudhunya. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Kita yang dibahaskan mazhab Syafi'i. Dua-duanya yang batal. Dua-duanya. Masa satu doang yang batal? Tidak adil nih. Nyentuh kamu itu yang batal. Entah dua-duanya batal. Ya dua-duanya batal. Maka yang laki-laki juga batal, yang perempuan batal. Tidak kemudian yang batal cuman perempuan, wae. Nah, aku sentuh kamu biar kamu batal, aku tidak batal. Nah, maka kalau kesentuh baik sengaja maupun tidak sengaja kulit dengan kulit, lawan jenis yang bukan mahram, itu otomatis batal wudhunya. Tapi kalau ada penghalang, walaupun kain yang tipis nian, Pak, tipis nian, kayak saringan tahu misalkan. Kalau misalkan di Terawang mak ini tuh kelihatannya wajah ganteng Kak Pinton di sebelah sana itu. Nah, itu kelihatannya, tapi itu penghalang. Agar tidak nyentuh kulit dengan kulit, maka otomatis tidak batal wudhunya karena ada penghalang kulitnya. Walaupun penghalangnya itu sangat tipis. Maka bapak-bapak, kalau mau misalkan habis sholat salaman dengan istri berjamaah di rumah, itu ya istri benar salamannya di dalam mukena.
Tapi gimana lah, cium tangan kan gini. Lah batal juga dong. Ya yang batal kalau di sini. Lah batal juga otomatis. Nah, ya kayak gitu bisa. Iya, pokoknya. Iya kalau salaman ya salaman aja. Apa repotnya, apa beratnya wudhu, Pak? Kan gitu. Iya. Tapi ini kan lagi bahas perkara yang membatalkan wudhu. Sengaja maupun nggak sengaja kesentuh, Pak, maka otomatis batal wudhunya. Lah istri itu ajnabiyah. Istri itu bukan mahram. Makanya bapak-bapak sentuhan kulit dengan istri langsung itu batal wudhunya karena istri bukan mahram. Pengertian mahram itu apa? Yang haram dinikahi. Itu artinya mahram. Lah istri kan jadi istri, berarti boleh dinikahi. Lah berarti bukan mahram. Makanya sentuhan kulit dengan istri batal wudhunya. Tapi kalau sama anak perempuan enggak batal. Bapak-bapak sama ibu enggak batal. Sama ayu enggak batal, sama adik perempuan kandung, ayu kandung enggak batal. Sama ibu mertua juga tidak batal. Karena ibu mertua itu mahram kita. Makanya setelah kita menikahi anak dari ibu itu, ibu mertua kita sudah seperti ibu kandung kita persis di dalam Islam. Maka mertua itu menjadi mahram kita setelah kita menikah dengan anaknya. Tidak batal wudhunya kalau kita salaman. Tidak batal kalau misalkan kita habis wudhu mau sholat salim dulu, misalkan mau pamitan, mau mudik segala macem, diantar kemana. Nah itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang tidak membatalkan wudhu itu kalau yang disentuh bukan kulit, rambut, Pak, itu enggak batal, Pak. Bapak-bapak nyentuh rambut gak batal. Yang batal itu kulit. Makanya kalau sudah gemes nian jambak we rambutnya kan itu. Ibu-ibu juga gitu, udah gemes nian jambak rambutnya ndak batal wudhunya. Karena tidak nyentuh kulit. Rambut ndak batal wudhunya. Ada lagi apa? Enggak ada. Gigi. Kalau kesel nian tunduk giginya itu enggak batal. Nah, yang batal itu kulit dengan kulit. Ya, itu Kak Pinton. Iya. Oleh yang paling deket Kak Pinton sih. Iyalah. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudhu adalah massu farjin adamiyin bi batinil kafi la bi dhahiriha wa harfiha wa la bi ru'usil asabi'i. Yang keempat adalah massul farji, menyentuh kemaluan adamiyin, anak Adam. Berarti menyentuh kemaluan anak Adam. Kalau ada keterangan anak Adam berarti semua manusia, Pak. Baik bayi yang baru lahir atau bayi yang usianya sudah 80 tahun itu kesentuh kemaluan, maka batal wudhunya kalau nyentuh kemaluannya itu bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan sengaja atau tidak sengaja, kalau dengan telapak tangan maka otomatis batal wudhunya. Ada yang tidak batal. Nah, inilah uniknya belajar kitab kuning itu detail. Ada yang tidak batal la bidhahiriha, tidak kalau dengan punggung, Pak. Punggung tangan ini tidak membatalkan
wudu kalau nyentuh kemaluan. Yang batal ini yang telapak tangan. Wa harfiha, dan pinggir-pinggirnya. Kan ini telapak tangan. Lah yang di sini ini pinggir-pinggir jari jemari ini, wa harfiha, ini pinggir-pinggir jari jemari ini enggak membatalkan. Misalkan kita punya anak kecil atau cucung, kita sudah wudu, kemudian mau sholat, cucung kita minta ditatur. Atur itu apa bahasa sini ya? Mau pipis agar tidak muncrat kemana-mana, biasanya dipegangin kalau cucu laki-laki. Kemudian minta dipegangin, kalau megangnya pakai seperti ini karena bibatinil kafi, dengan telapak tangan dengan bagian sini maka batal. Tapi kalau dijepit ini maka tidak batal. Kenapa? Karena pakai pinggiran. Pakai pinggiran. Wa biruusil asabi'i, atau telun pas ujung-ujungnya ini, yang nyentuh ujung-ujungnya ini, ujung jari jemari itu juga tidak membatalkan wudu. Kalau yang nyentuh jari ujung-ujungnya ini. Nah, itulah 4 perkara yang membatalkan wudu, cuman 4. Gak ada yang lain. Maka yang pertama yang membatalkan wudu itu semua yang keluar dari lubang kemaluan kita, baik depan maupun belakang. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua, enggak, hilang akal, zawalul akli, hilangnya akal. Entah itu karena gila, entah itu karena sakit, pingsan, ayan, dan lain sebagainya, atau karena tidur hilang akal. Tapi tidur dibagi 2, ada yang batal, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah masu basyaratin imro'atin ghairi mahramin bila hailin, menyentuh kulit dengan kulit lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Yang keempat, masul farji adamiyin bibatinil kafi, menyentuh kemaluan anak Adam, baik bayi maupun orang dewasa, semuanya menyentuh, kesentuh ataupun menyentuh dengan sengaja maupun tidak sengaja dengan telapak tangan, itu membatalkan wudu. Nah itu. Jadi itulah perkara yang membatalkan wudu yang kita bahas petang hari ini dari kitab Mabadi Fikih Juz 3. Jadi nanti kalau bapak-bapak kemudian ditanya, ini batal apa enggak wudu saya karena saya ini, maka lihat termasuk 4 yang ini apa tidak. Kalau tidak termasuk dari masuk yang keempat ini, maka tegas mengatakan enggak batal wudunya. Tapi kalau termasuk kategori yang 4 ini, maka tegas juga mengatakan batal wudunya. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Berarti kalau habis wudu kita nunggu azan, kemudian guling-guling, apakah itu termasuk kategori tertidur? Guling-guling. Pokoknya yang menghilangkan akal. Menghilangkan akal itu kita walaupun sekejap, itu kayak hilang nian. Nah itu kayak kayak nggak sadar, maka itu zawalul akl, yang hilang akalnya seperti itu otomatis batal wudunya. Yang ya batal wudunya karena sudah sekejap hilang akalnya dan posisi tidak dalam keadaan duduk, apalagi baring-baring kemudian sempat mimpi sebentar. Nah itu biasanya kalau yang tidurnya
diniatin sebentar guling-guling malah kebanyakan ke bawah mimpi, Pak. Nah, itu pengalaman pribadi ya. Ada lagi, Pak? Kalau Muntah batal wudhunya atau tidak gitu? Tidak. Pokoknya yang tidak termasuk dalam 4 tadi tidak membatalkan wudhu, termasuk muntah. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Nanti perkaranya berhubungan dengan perkara fikih puasa kalau itu. Karena muntah itu bisa. Muntahnya karena mabuk perjalanan. Hah? perjalanan Mobil kan mabuk. Maksudnya itu mabuk itu yang muskiril mak, mengkonsumsi minuman yang mabukan, bukan mabuk perjalanan. Jadi bukan mabuk perjalanan. Ya. Makanya yang dikategorikan mabuk di sini bukan mabuk perjalanan, tapi mabuk minuman keras, topi miring, ape, ciu dan lain sebagainya. Nah itu kalau mabuk perjalanan tidak membatalkan wudu. Kemudian misalkan muntah pun tidak membatalkan wudu. Tapi kalau nanti kita bahas fikih puasa, muntah ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Nanti sebentar lagi kita bahas karena hampir masuk bulan Ramadan. Tapi yang ini satu ini nggak ada penyebab. Au marodin ini yang sakit. Ya sakit. Apakah posisi kalau kita demam juga bisa batal? Bukan. Maksudnya tuh zawalul akli bimarodin, hilangnya akal karena sakit. Nah, hilangnya posisi sakit itu sampai kita tidak sadar ya. Bener, kapingsan. Kalau cuma demam, kalau ini dampak. Iya, apalagi sakit karena ya. Sakit hati gimana? Itu jadi batal. Jadi berarti sama istri tadi batal ya Ustaz? Sama istri batal karena kita mazhab Syafi'i. Tidak boleh kemudian kalau dalam keadaan tidak darurat kita intikal mazhab, tidak boleh. Nah, nanti daruratnya kapan? Kalau kita ziarah ke Mekah Madinah, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, berdesak-desakan, itulah kita bukan lagi menganut mazhab Syafi'i, kita wajib ikut mazhab yang lain yang tidak membatalkan wudu. Karena memang harus intikal mazhab di situ. Tapi kalau di sini kita sudah sholatnya pakai Syafi'i, kemudian fikih puasanya pakai mazhab Syafi'i, ibadahnya pakai mazhab Syafi'i, tiba-tiba gara-gara pengen nyentuh istri, aku nak pindah mazhab dulu lah. Nah ini kacau itu, nggak boleh. Perkara itu yang pindah, yang lain tidak pindah. Ada lagi? Tadi kan dijelaskan kalau dengan mertua tidak membatalkan karena itu sudah menjadi orang tua kita. Iya. Gimana kalau dengan menantu, Pak? Ya sama. Sama. Tidak membatalkan juga, Pak. Mertua kan kita dengan mertua kita, menantu kita dengan anak kita, sama Pak. Ya anak menantu sama mertua itu kan posisinya sama. Ya nggak ada berarti malah. Maksudnya posisinya sama, cuman kita posisinya lagi jadi anak menantu, makanya sama mertua kita ndak batal. Kita punya anak, nikah sama orang berarti kita yang punya anak menantu, ya sama hukumnya, nggak batal juga Pak, sama. Anak menantu dengan mertua. Bagaimana Ustaz kalau misalkan istri kita mau jatuh, tiba-tiba kita menolongnya tapi tidak bersentuhan kulit, apakah tetap batal? Wah, Tali. jadi cak mana, cak koboi mah ini? Tidak, maksudnya itu kena bajunya. Oh iya. Bajunya. Tarik baju sama itu. Kena baju aja. Iya. Iya enggak batal Kak Pinten. Enggak batal. Tetap batal. Iya. Enggak usah nak dicontohkan nak jatuh.
ekstrim nian nunggu jatuh baru nyentuh. Pokoknya nyentuh istri asal bukan langsung kulit dengan kulit tidak batal. Tidak usah nunggu jatuh baru nyentuh. Pokoknya nyentuh wae punggung kan, dielus punggungnya. Dan itu tangan kita kulit ketemu dengan baju, tidak langsung kulit, gak batal wuduknya. Jadi kalau siapa kalau enggak usah bikin wudhu. Ya. Jadi seperti itu. Apa ganjil pakai kayu? Pakai sapu ya. Pakai sapu. Wudhu baik, tolong ini dulu. Wudhu kan gampang. Kalau ndak kena di baju ya pokoknya yang penting istri ndak jatuh. Wudhu gampang. Masa gara-gara wudhu membiarkan istri jatuh? Masa gak ngapo aku ndak ditolongin nak jatuh. Akulah wudhu. Aku batal. Kejemin namanya. Ada lagi? Ya banyak-banyak istighfar kalau deket Kak Pinton nih.